semuanya, selamat datang di channel Kokempe, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Zahro dari Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait audit dan riset sumber daya manusia. Adapun tujuan saya membuat video ini, guna memenuhi tugas pengayaan literasi manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Amrul Muhammad. Yuk langsung aja kita mulai, selamat menonton. Audit dan riset sumber daya manusia. Yang pertama yaitu riset sumber daya manusia, di mana penerapan riset sumber daya manusia ini merupakan penelitian sistematik SDM di suatu perusahaan untuk tujuan memaksimalkan pencapaian tujuan operasional organisasi dan juga pribadi. Riset ini dibutuhkan untuk menentukan bagaimana tujuan tenaga kerja yang baru dapat dipadukan dengan kebutuhan tenaga kerja lainnya. Riset sumber daya manusia ini memiliki kajian pada seluruh fungsi manajemen dan operasional, meliputi riset perencanaan, riset rekrutmen, riset pengembangan SDM, riset kompensasi, riset di bidang karyawan dan lingkungan perburuan, dan yang terakhir riset di bidang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat 3 metode penelitian yang sering digunakan dalam riset SDM. Yang pertama, studi kasus. Riset ini digunakan untuk menentukan sebab akibat dari suatu permasalahan yang terjadi dalam kelompok, departemen, ataupun organisasi. Hasil riset yang diterapkan hanya pada seperangkat permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan pada kelompok atau permasalahan yang lainnya. Yang kedua ada survei. Penelitian ini menggunakan sampel dan hanya mengukur dampak dari permasalahan atau membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan dan juga digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, sehingga hasil dari survei ini dapat digeneralisasikan. Yang terakhir yaitu metode eksperimen. Riset ini biasa dilakukan dengan membuat 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kendali, dengan memberikan perilaku yang berbeda pada tiap kelompoknya, di mana hasil eksperimen ini berguna untuk menilai apakah perilaku tertentu yang didapat oleh sebuah kelompok eksperimen hasilnya akan lebih baik daripada kelompok kendali yang tidak diberikan perilaku tertentu tersebut. Perilaku ini bisa berupa kebijakan baru, pelatihan, atau lain-lainnya. Bila mana organisasi tidak ingin membuat kelompok kendali, maka eksperimen bisa dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelumnya dan kondisi setelah diberikan perilaku tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu audit SDM. Audit sendiri ada pemeriksaan data, sehingga audit SDM adalah pemeriksaan atas data-data SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi. Audit SDM pada dasarnya mengevaluasi kegiatan karyawan yang dilakukan dalam suatu organisasi, baik pada suatu bagian maupun secara keseluruhan. Ada berbagai pendekatan yang sering digunakan dalam audit SDM. Yang pertama yaitu pendekatan komparatif. Pada pendekatan ini, tim audit SDM membandingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya untuk menyingkapi bidang kinerja yang buruk. Pendekatan ini juga lazimnya digunakan untuk membandingkan hasil aktivitas atau program yang spesifik. Yang kedua yaitu pendekatan statistikal. Berdasarkan catatan yang ada, tim audit SDM menghasilkan standar statistikal terhadap aktivitas dan program SDM yang akan dievaluasi. Dengan standar matematis ini, tim audit dapat menemukan kesalahan pada saat masih kecil. Yang ketiga yaitu pendekatan manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. Tim audit dapat membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah dinyatakan, sehingga bidang kinerja yang buruk dapat segera dilaporkan. Setelah dilakukannya audit SDM, maka informasi tersebut harus disusun dalam suatu laporan audit. Laporan audit adalah gambaran komprehensif dari aktivitas sumber daya manusia yang meliputi rekomendasi untuk praktek yang efektif dan rekomendasi untuk memperbaiki praktek yang tidak efektif. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan audit. Yang pertama, format harus tersusun secara sistematik sehingga mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Yang ketiga, informasi lengkap, mutakhir, dan dapat dipercaya. Yang keempat, isi laporan harus bersifat faktual. Yang kelima, dapat digunakan untuk membuat prediksi. Nah, cukup sampai sini dulu ya pemaparan materi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.